ذو المعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة اللهم أبلغ الروح سيدنا محمد منا تحية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عرفنا بك حتى نعرفك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد صلي وسلم دائما على أحمد semua صلي وسلم دائما والآل والأصحاب ما قد وحدا والآل والأصحاب ما قد وحدا lagi صلي وسلم دائما صلي وسلم دائما والآل والأصحاب ما قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلوا على النبي محمد. Kurang kalau selawatan maya, alhamdulillah. Itu tandanya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina al-Habib, Habibana al-Mahbub, Al-Habib Husain bin Ali Baharun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita semua dengan hadirnya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau sehingga terus dapat membimbing kita mendekat kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Abin al-Mukarram Kiai Haji Najmuddin Muzayyin matta'anallahu bituli hayatihi. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hikmah keilmuan kepada kita semua. Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupan dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Abdullah Arif matta'anallahu bituli hayatihi. Amin. Semoga dengan kealiman beliau dapat membimbing kita untuk tetap berada di jalurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para kiai, para asatidz yang hadir semua semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang mengucapkan Allah pergi haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah, kita diperintah takwa oleh Allah. Takwa secara umum itu berarti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Namun Imam Tabtabai itu berkata salah satu arti takwa adalah keterhindaran. Golongan takwa pun bermacam-macam. Ada golongan takwa namanya muqarrabin.
Asal katanya dari qoroba artinya dekat, takwa golongan muqarrabin yang dikaitkan dengan arti takwa keterhindaran. Berarti takwanya adalah terhindar hatinya dari dekat kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin. Cirinya apa itu hati dekat dengan siapa? Lebih banyak mana kau mengingat di dalam fikiran hatimu dan lisanmu Allah atau selain Allah. Ketika lebih banyak kau ingat Allah, lebih banyak di lintasan hatimu Allah, lebih banyak di ucapanmu adalah Allah, tandanya kau insya Allah tergolong muqarrabin. Hatinya terhindar dari selain Allah dekatnya, itu takwanya golongan muqarrabin. Yang kedua, ada takwa golongan muhibbin. Hub artinya cinta, muhibbin artinya orang-orang yang cinta dan dicintai Allah. Bagaimana takwanya? Terhindar hatinya dari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Sidqul mahabbah ala thalathati khisalin. Ciri cinta sejati itu ada 3 yang paling besar. Yang pertama, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih ucapan kata-kata yang dicintainya daripada kata-kata atau ucapan selainnya. Kalau kita seringnya baca itu Al-Quran, berkata-kata banyak Allah di dalamnya. Ditanya orang, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itu yang keluar adalah lisannya dari zikir kepada Allah. Kata-kata yang dipergunakannya adalah kata-katanya Allah. Kalau yang banyak di lisannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada terlintas di hatinya tidak lain kecuali hanya Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu golongan muhibbin. Banyak kalam Allah, banyak kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisannya. Yang kedua, ciri cinta sejati adalah ayyakhtara majalisata habibihi ala majalisati ghairi. Lebih memilih tempat-tempat majlis-majlis yang dicintai Allah, yang dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang majlis yang lain, ketimbang tempat yang lain. Kalau kita berada di sini, kita berusaha berjihad untuk terus-menerus berada pada majlis ta'lim, majlis zikir, yang tempat di mana kita membawa ingat kepada Allah, membawa tempat itu kita menambah cintanya kepada Rasulullah. Maka itu cirinya, kalau kita banyak berada di tempat yang diridai Allah, kita adalah golongan muhibbin. Semoga kita juga tergolong di dalamnya. Amin. Yang ketiga, ciri orang yang muhibbin, terhindar hatinya dari cinta kepada selain Allah, ayyakhtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Lebih memilih keridhaan yang dicintainya dibandingkan dengan keridhaan yang lainnya. Pak, kita ikut subuh keliling, alhamdulillah. Ternyata istri enggak setuju. Allah cintanya kalau kita subuhnya berjamaah, istri pengennya subuh kita di rumah. Lebih pilih yang mana? Berjamaah, karena lebih diridhoi Allah. Itu mertua ridhonya kalau kita bekerja di kantoran, bekerja itu melupakan Allah, sholatnya banyak ketinggalan, tapi Allah ridhonya kita bekerja dimanapun tapi sholat tidak ditinggalkan. Apa yang kita pilih? Yang sholatnya tidak ditinggal. Artinya insya Allah ciri-ciri muhibbin ada di kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ada yang namanya golongan arifin.
Arif artinya kenal, tahu, faham terhadap sesuatu. Golongan arifin adalah yang keterhindaran hatinya dari mengenal sesuatu, faham terhadap sesuatu yang terputus dari Allah. Saya tanya sekarang, hadirin, ini apa? Sorban. Titik. Rida. Tuh dibenerin sama Habib. Alhamdulillah. Sorban apa rida? Harus ikut Habib. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang namanya rida. Karena di sini itu kebiasaannya orang bilangnya sorban. Dililit di atas sorban, ditaruh di samping sini sorban juga. Betul? Ada beda-beda macamnya. Ya. Coba saya tanya sekali lagi, ini apa? Sudah segitu aja, titik. Titik. Tergantung. Kalau sampai di situ belum berciri arifin. Harusnya bagaimana? Ini rida. Disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh Allah untuk memakainya. Kalau kita memang cinta kepada Allah, kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakainya. Maka saya pakai ini adalah karena saya cinta kepada Allah. Itu kalau sampai pengetahuannya, sampai ilmunya kepada Allah, namanya arifin. Saya tanya lagi, ada pisang di depan bapak-bapak. Halo, yang tempat pisang itu apa namanya? Titik. Nampan. Titik, udah nggak ada lanjutannya. Halo, kalau sampai nampan titik, sampai itu apa namanya piring titik, nggak ada Allah di dalamnya, belum cocok jadi golongan arifin. Orang yang tergolong arifin semakin faham mengenali sesuatu akan membawa dirinya faham mengenai Allah. Akan membawa dirinya mengenal Allah. Ini piring dibuat dari tanah liat, dari kaca, ya. Tanah liat itu asalnya dari bawah bumi, bumi ciptaan Allah. Allah maha baik menciptakan tanah liat sehingga jadi piring buat kita. Alhamdulillah. Kalau pemahamannya membawa lebih dekat kepada Allah, pemahamannya lebih mencintai Allah, pemahamannya lebih mengenali Allah terhadap sesuatu, itulah ciri golongan arifin. Hatinya terhindar dari memahami dan mengenali sesuatu yang terputus dari Allah subhanahu. Walaupun kita mungkin belum ada di dalamnya, tapi mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal. Yang terakhir biar nggak kelamaan, ada takwa golongan mutatohirin. Siapa golongan mutatohirin? Adalah yang terhindar hatinya dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan mutatohirin kita sering baca doanya. Di mana hadirin? Halo? Setelah wudhu. Ayo baca doa setelah wudhu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la minat tawabina waj'alni min ibadikas sholihin. Ada mutatohirin di situ. Kita selalu minta kepada Allah. Diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintanya apa? Agar masuk ke dalam golongan mutatohirin. Kenapa? Karena untuk jadi arifin itu luar biasa berat. Untuk jadi muqarrabin berat. Untuk jadi muhibbin berat. Butuh perjuangan yang dahsyat di hadapan Allah. Tapi golongan mutatohirin, keterhindaran hatinya dari penyakit-penyakit hati mungkin bisa kita dapatkan. Insya amin ya rabbal. Maka ketika berdoa selesai wudhu, jangan buru-buru.
paham itu hatinya ketika meminta kepada Allah, minta untuk dimasukkan ke dalam golongan mutatahhirin, betul-betul kita meminta agar tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal. Yang selanjutnya adalah berusaha keras agar hati kita tidak dijangkiti penyakit-penyakit, agar hati kita terhindar dari sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Amin. Semoga dengan dekatnya kita para habaib, dekatnya kita dengan para ulama, dengan para kiai, para asatidz, membawa kita tersucikan hatinya di hadapan Allah. Amin. Semoga dengan berjihad subuh keliling, Allah juga membersihkan dan mensucikan hati kita. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Iyyaka na'budu siratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.